Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa mewawancarai teman saya selaku pengusaha bisnis online dikarenakan tempat kita berjauhan dan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Baiklah, kita mulai wawancaranya. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, di sini biar nggak panjang lebar, jadi saya ingin mewawancarai kakak selaku kakak itu pengusaha bisnis online. Apa bisa saya tanya kepada kakak, mewawancarai kakak? Bisa, boleh. Baik, yang pertama saya akan menanyakan apa saja yang membuat Anda nyaman dalam berbisnis online? Banyak sih. Termasuk salah satunya kayak kita nggak perlu capek-capek harus bolak-balik ke toko. Cuma kayak modal telepon doang kan, HP doang sekarang udah punya bisnis. Dan alhamdulillah bisnisnya ya bisa dikatakan udah banyak peminatnya untuk produk saya gitu. Jadi nyamannya tuh bisnis online ya udah itu, nggak perlu capek-capek harus ke toko atau buka toko atau harus cari karyawan buat kerja itu nggak perlu. Jadi cuma modal HP doang gitu. Kalau boleh tahu itu produk apa ya, Kak ya? Biar lebih jelas gitu. Produk makanan sih, kayak yang sekarang lagi viral itu kan kayak makaroni atau enggak itu lagi makanan basreng gitu, atau yang sekarang lagi viral tuh ini saya udah coba buka kan sekarang tuh produk baru dari saya itu bakso gitu loh, bakso yang buat kemasan frozen gitu. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja orang yang terlibat dalam bisnis online kakak dan media apa yang kakak gunakan untuk berbisnis online? Yang terlibat itu sekarang awalnya kan saya sendiri, karena saya sendiri yang kayak ini punya keinginan buat buka bisnis kan. Ternyata bisa dikatakan laku banget gitu kan sampai viral itu. Ya udah sekarang saya kan butuh teman, butuh partner gitu. Selain sama keluarga ada juga beberapa teman saya yang mau join ke ini usaha saya gitu. Selain jadi reseller ada juga yang emang jadi partner saya gitu. Terus media yang saya gunakan karena sekarang viralnya di TikTok, ya udah saya gunakan aplikasi TikTok, saya gunakan Instagram juga, atau enggak saya ini namanya juga kan ini ya bisnis online ya. Dan ternyata peminat saya tuh baru tahu kalau peminat di Facebook itu lebih banyak juga. Saya tahunya karena ini orang tua saya kan kayak main Facebook gitu. Ya udah awalnya saya coba-coba minta dimasukkan ke Facebook, ternyata di Facebook itu lumayan banyak juga peminatnya gitu loh. Dan saya juga pakai metode ini COD gitu, dengan pakai salah satunya Shopee Food, Gojek sama Grab. Bukan salah satu sih, tapi tiga-tiganya saya pakai gitu. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kakak bisa tertarik dengan bisnis online? Gini sih, 2 tahun yang lalu pas awal pandemi itu kayak gak ada kerjaan ya, kuliah ya udah kayak mandek, kayak kuliahnya itu online. Terus ternyata banyak teman-teman saya yang juga ini jualan online gitu, tapi mereka kayak gak tekun gitu. Awalnya saya coba-coba gitu kan buka bisnis online gini, ternyata pas saya coba ternyata banyak peminat yang saya jual gitu, produk yang saya jual. Di samping itu karena ya ini awalnya makanan yang saya suka saya cemilin bareng teman-teman, ternyata ya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah ternyata produknya laris banget gitu. Alhamdulillah ya, Kak ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau boleh tahu sejak kapan kakak itu memulai bisnis online? Itu sejak yang pandemi, pas awal pandemi itu 2020 awal kayaknya. Enggak, pas kalau nggak salah itu saya udah benar-benar mulai tuh
Maret sih, 1 bulan setelah pandemi gitu. Ternyata kan kuliah ini online gitu kan, ya udah kayak gabut gitu, kayak zaman-zamannya ini belum viral-viralnya jualan di TikTok gitu kan. Mulai dari sebelum itu saya udah jualan sih sampai sekarang. Lumayan ya Kak ya buat tambah-tambah gitu penghasilan. Alhamdulillah sekarang udah bisa kayak biayain orang tua gitu loh. Baik Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya Kakak di mana melakukan bisnis online itu? Di mana? Maksudnya di mana, kayak di mana ya? Kayak, ya udah, kalau saya melakukan bisnis online itu di rumah. Sekarang cuma butuh karyawan doang kan buat packing gitu. Jadi lebih dominan di rumah. Maksudnya gini loh Kak, maksudnya di mana itu, maksudnya Kakak apa udah memiliki kayak kantor sendiri untuk mengelola? Buat saat ini enggak sih. Buat saat ini masih rencana mau bikin ini kan. Sekarang kan karena ini ya, di rumah kan cuma ada ibu ya udah, saya tuh buka kantornya, bahasanya itu kantor kan, buka kantornya tuh buat ini online nih di rumah. Tapi karena mungkin takut ini rumah kayak harus ada kantor juga kan, karena sekarang produknya udah viral gitu kan, udah banyak peminatnya. Jadi saya rencana mau pindah gitu, mau buka kantor gitu. Nggak usah besar lah, yang penting adalah tempat buat ini produknya gitu. Apalagi kan banyak reseller juga kan, ada juga reseller yang langsung ngambil ataupun dikirim gitu. Buat menampung barang-barang gitu, biar ada pesanan itu enak gitu ya kan? Iya begitu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara Kakak itu mengatasi permasalahan dalam berbisnis online? Kalau mengatasi berbisnis online itu lebih ke kayak gini sih, misal dari pengiriman atau enggak kan, kadang kita ngirimnya yang ada kan berapa gram gitu kan, ada yang 300 gram itu kita pakai packing kotak gitu, kadang nyampenya tuh pecah kan karena di ekspedisi gitu. Ya udah kayak dikembalikan gitu, direfund dulu gitu. Jadi ya permasalahannya di situ aja sih, dan kita ya udah kayak kalau salahnya di packing kita, ya udah kita ganti barangnya, tapi nggak usah sampai dikirim gitu sih sebenarnya. Cuma di foto aja, ntar kita kirimin barang baru gitu, atau enggak di COD sih. Ada yang katanya ini nggak nyampe, ataupun mungkin pengiriman gitu ya, aku nggak tahu juga saya. Tapi yang soal COD sih jarang. Yang lebih sering itu ya udah ini packingnya. Tapi dari sisi packing udah saya perbaiki. Kayak kemarin kan saya nggak ngerti ya packing, ya udah asal packing aja gitu. Nggak tahu kalau ternyata harus ada cracknya gitu kan kalau pakai kotak. Jadi perlu pakai bubble wrap gitu. Pada akhirnya ya udah, saya karena ada saran dari teman, dari mbak yang bantu juga di sini, ya udah pada akhirnya saya pakai bubble wrap dan ternyata nggak ada masalah. Alhamdulillah sampai sekarang gitu sih. Lancar gitu ya Kak ya? Alhamdulillah. Jadi ada 2 pertanyaan lagi Kak. Ini apa yang menjadi konflik dan stres dalam berbisnis online Kakak? Apakah ada sebuah konflik? Apa ada yang membuat Kakak stres itu maksudnya? Apa yang menjadi konflik dan stresnya di dalam bisnis online Kakak? Kan namanya orang berbisnis ya, kalau di awal itu pasti goyang gitu kan, nggak stabil seperti sekarang. Entah dari yang ini teman partner ternyata cuma mau ambil untungnya saja, nggak berkontribusi di situ juga gitu. Itu sih konfliknya. Pernah ada kejadian kayak tiba-tiba partner saya tuh cuma mau hasilnya aja gitu, tanpa berkontribusi di ini ya, di apa namanya, di bisnis saya gitu. Terus yang membuat saya stres sebenarnya di awal aja sih, karena kayak namanya juga awal-awal bisnis kan, nggak kayak langsung viral banyak gitu kan, kayak aduh gimana nih, udah kadung beli produk banyak gitu kan, bahan banyak itu ada rugi gitu ya kayak sebelum viral gitu kan, kayak gimana ini. Tapi ternyata ini sih yang bikin saya gak majunya itu kemarin, kayak saya stuck di satu ini bisnis aja, kayak jualan itu aja gitu loh. Kayak gimana ya, kan kalau sekarang kan peminatnya orang kan pedas,
jagung, keju, kayak gitu-gitu, kayak unik-unik gitu. Nah mungkin dari saya tuh gini loh, kurang menarik gitu, makanya awalnya tuh kayak stres. Ternyata saya dapat masukan dari teman-teman, ya alhamdulillah sih sekarang udah gak ada konflik ataupun yang bikin saya stres, karena semuanya ada bagiannya masing-masing, jadi bahasanya sekarang alhamdulillah stabil gitu. Baik Kak, ini Kak ada pertanyaan terakhir. Apa solusi Kakak untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam bisnis online Kakak? Cara mengatasinya biasanya Kakak gimana gitu? Cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis online Kakak? Entah Kakak langsung berinteraksi kepada karyawan Kakak, memberitahu gitu, atau gimana gitu cara mengatasinya? Ya gitu. Jadi kalau misalkan ada hal yang bikin ini ya, mengatasi permasalahan gitu, ya udah saya kayak adain musyawarah bareng-bareng, kita ngobrol apa sih masalahnya gitu, ada apa sih, kurang apa sih, atau apa yang harus dirubah gitu. Siapa tahu kan kalau muternya gitu-gitu aja kan bosen kan, kayak ya udah mungkin kalian ini butuh hiburan ya, butuh main ya udah besok kalau orderan udah dikirim semua, ya udah kita pergi jalan-jalan aja gitu sih, kayak keterbukaan aja. Kayak kalau ada konflik atau ada masalah antar karyawan, saya harus bilang gitu loh, biar gitu sih. Jadi gitu ya Kak. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Jadi gini, apa boleh gitu Kakak memberi motivasi kepada teman-teman yang lain yang berbisnis online? Apa motivasi Kakak? Motivasi Belum saya sendiri bicara. gini sih, namanya orang berbisnis kan nggak langsung kayak bebas gitu kan, kayak nggak langsung produk kita itu ini langsung banyak yang tertarik, enggak. Kita tuh harus tekun aja sih. Kalau kita tekun, kita jalanin, kayak kita harus muter otak juga, gimana sih biar gak sia-sia aja. Apalagi kalau sampai kebanyakan beli produk, sampai beli bahan, beli ini, ya udah yang penting ini aja, tekun aja, udah itu aja kuncinya. Jadi harus perbanyak sabar gitu ya Kak ya. Namanya juga kan berbisnis online gitu, biar kayak ada sensasi-sensasinya gitu, kayak bisa menikmati gimana kita berbisnis online gitu. Iya, apalagi bisnis online kan kayak kita nggak perlu ngeluarin modal banyak gitu, cuma bahan aja kan. Kalau ini ya, kalau kayak masih buka store, buka toko, kita harus bahan ini, kita harus beli barang ini dulu, kayak kita harus sewa ini dulu, kayak lebih banyak ngeluarin uang. Tapi kalau bisnis online itu kayak ya udah kita harus pinter aja sih buat pemasarannya, udah gitu aja. Ya, tapi kalau lebih enaknya kan kalau semakin besar perusahaan kita atau bisnis kita itu kan setidaknya kita harus membuat kayak ya gimana lah membuka cabang di sini di situlah, gimana kayak yang modern sekarang gitu. Baik Kak, terima kasih. Maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Oh iya, dari tadi kakaknya belum memperkenalkan namanya. Oh iya. Nama apa ya? Siapa ini? Nama saya Syarvina Abdizalia Putri. Kebetulan saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang saya lagi di Malang, stay di Malang. Ya udah. Baik Kak, terima kasih ya Kak ya. Maaf sebelumnya. Say hi dulu dong Kak ke kamera Kak, biar kayak gitu misalnya gitu. Terima kasih Kak. Ya sama-sama, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.